Halo Sobat Kesoy sekalian, ketemu lagi di channel Serba Kesoy. Kali ini saya mau bahas singkat aja mengenai satu jenis aksesoris penunjang kenikmatan beraudio kere asoy, yaitu kabel silver PJ2 dari JCL dengan harga yang cukup kesoy, mulai dari 40 ribuan saja, dan KZ silver flat cable yang juga kesoy di harga 60 ribuan saja. Emang ada bedanya? Kok sama persis tapi beda harga? Oh ada bedanya, tapi kita unboxing dulu ya. Nah, beda yang pertama, dari kemasannya. KZ Silver Flat Cable datang dengan dus yang cukup simpel, tapi JCL PJ2 datang lebih simpel lagi, dengan hanya kantong plastik sealable. Untuk kepala pinnya ini benar-benar mirip ya, seperti nggak ada bedanya sama sekali. Walau di spesifikasi PJ2 ditulis ukuran pinnya 0,78 mm, dan untuk KZ ini 0,75 mm. Untuk kabel juga sepertinya sama, dan ya mungkin 99,99% sama. Mulai dari bentuk, tipe, material, dan pembungkus luarnya. Nah, di sini bedanya PJ2 dan KZ Silver Flat Cable. Mic-nya. Kalau KZ, tombol multifungsi ada di sisi yang berlawanan dengan lubang mic. Kalau PJ2, tombol dan lubang mic ada di sisi yang sama. Bentuk mic-nya juga terlihat jelas berbeda. Mic PJ2 terlihat lebih kecil dari mic KZ. Untuk keluaran suaranya sih 11-12 ya, untuk teleponan dengan WA. Sama-sama jernih, sedangkan lewat selular, mic KZ sedikit lebih mendem, tapi pronunsiasi lebih jelas. Dan mic PJ2 lebih cerah, tapi pronunsiasinya nggak sejelas KZ. Voice split juga mirip, ya kayaknya panjangan KZ sedikit sih. Nah, perbedaan yang lain ada pada konektor jack audio 3,5 mm-nya, yaitu logo KZ. Beda 20.000 mungkin cuma karena logo ya, walaupun masih sama-sama gold plate TRRS. Oh enggak, sama strand relief-nya. Strand relief KZ lebih panjang dibandingkan punya PJ2, jadi yang punya KZ terasa lebih lentur dan lebih aman. Sebetulnya kedua kabel ini kompatibel untuk beberapa IM saya yang menggunakan pin tipe C, seperti CCA-CRE, KZ-IDX Pro, TRN MT1, dan TRN ST1. Karena memang kabelnya sendiri saya beli yang pinnya tipe C. Tapi berhubung saya takut pinnya makin longgar kalau harus colok cabut dua kabel berkali-kali, jadi saya lebih banyak menggunakan JCL PJ2 sebagai sampel, karena toh keluaran suaranya mirip atau sama dengan kabel silver KZ. Saya juga menggunakan 3 IM dengan pin tipe C sebagai perbandingan suara keluaran. 3 IM ini adalah CCA-CRE, KZ-IDX Pro, dan TRN MT1. Pertama, keluaran suara CCA-CRE dengan kabel PJ2 dan KZ Flat Silver Cable. Yang terasa pertama kali adalah resolusi suara jadi sedikit lebih meningkat atau lebih tajam. Bassnya jadi lebih bulat dan lebih rapi. Vokalnya lebih berbodi dengan pronunsiasi yang lebih jelas. Separasi dan imaging lebih tertata, treble lebih tegas, dan suara secara keseluruhan terasa lebih koheren atau lebih menyatu. Walau juga ada perasaan seperti soundstage-nya jadi sedikit lebih padat dan sempit. Untuk IDX Pro kurang lebih mirip lah dengan CCA-CRE, di mana bassnya jadi lebih bulat dan punchy. Ekornya agak dipotong sedikit lah. Pronunciasi vokal juga terasa lebih jelas, walau pada beberapa track terasa lebih mundur. Treble juga lebih detail dan terdefinisi. Sepertinya sibilance juga sedikit lebih berkurang. Lalu separasi lebih tegas dan tertata. Suara secara keseluruhan juga lebih transparan, sehingga resolusinya terasa lebih tajam dengan detail yang lebih keluar. Tapi sama dengan CCA-CRE, sepertinya soundstage jadi lebih padat dan sedikit lebih sempit. Sedangkan untuk TRN MT1 ini ada beberapa hal yang berbeda dengan CCA-CRE atau IDX Pro, di mana saya merasa soundstage TRN MT1 justru jadi lebih luas dibandingkan menggunakan kabel bawaan. Tapi secara keseluruhan masih sama dengan CCA-CRE atau IDX Pro, di mana bassnya jadi lebih ketat lagi, vokalnya jadi terasa lebih mundur tapi dengan pronunsiasi yang lebih jelas dan mengurangi gejala shouty atau gejala menusuk. Treble-nya juga jadi lebih cerah dan lebih renyah sedikit. Separasi juga lebih tertata dengan layering kedalaman yang sedikit lebih terasa. Oh iya, untuk kabel silver KZ ini emang aslinya punya teman saya ya, dan saya oper ke teman saya untuk dipasangkan dengan QKZ AK6 Max-nya yang katanya kabel bawaannya bermasalah. Dan ketika saya tanya gimana impresinya, ya kelihatannya kurang lebih sama dengan saya ya, terutama di bagian bassnya yang katanya lebih menurun powernya, tapi suaranya jadi lebih enak didengar menurut teman saya. Sebetulnya saya masih bertanya-tanya ya, ini placebo apa bukan? Perasaan doang apa beneran? Tapi setelah colok cabut berkali-kali, kok kayaknya beneran ya, walaupun nggak signifikan. Dan saya cukup suka impresi kabel silver ini ketika dipasangkan dengan TRN MT1 saya.
yang suaranya tetap balance tapi jadi terasa sedikit lebih tajam resolusinya. Oh iya, untuk pengguna KZ atau IM dengan keterangan spesifikasi pin 0,75 mm, saya tetap menyarankan menggunakan kabel KZ yang pinnya juga 0,75 mm. Sekalipun saya coba colok PJ2 yang menurut spesifikasi pinnya 0,78 mm ke CRE atau EDX Pro yang female pinnya 0,75 mm, tapi tetap masuk dan berfungsi normal. Tapi ya buat amannya aja tetap pakai KZ ya yang 0,75 mm, kecuali terpaksa dan adanya cuma PJ2. Jadi cocok buat upgrade. Bedanya bisa cukup terasa ya, atau malah nggak terasa sama sekali, tergantung kuping seseorang. Tapi buat saya pribadi, Asoy lah buat upgrade IM kelas Kesoy, dan sudah pasti cocok dijadikan pengganti kabel yang rusak. Terima kasih sudah menyaksikan. Orang yang murah hati nggak akan berkekurangan. Subscribe nggak akan membuat sobat menjadi cekak, karena subscribe itu gratis. Jangan lupa subscribe, share, dan like ya, untuk mendukung channel ini tetap berjalan, dan semoga semakin banyak barang Kesoy yang bisa saya review. Salam Kesoy, kita mungkin bisa kere, tapi harus tetap Asoy.